Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, jumpa lagi kita di Baca Jurnal, tempat mengasah literasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita lewat lembaran artikel jurnal ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sedang menjadi pemberitaan luas di media, yaitu pelecehan seksual oleh dokter kepada pasien. Sebagai masyarakat yang pasti membutuhkan pertolongan dokter ketika sakit, haruskah kita khawatir dengan adanya peristiwa ini? Yuk, kita mulai. Belum usai berita tentang perkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter calon ahli anestesi kepada beberapa pasien dan keluarga pasien di Bandung, muncul lagi berita tentang seorang dokter kandungan yang melecehkan pasien-pasiennya secara seksual di Garut. Sejauh ini memang baru beberapa orang yang mengaku telah dilecehkan. Namun korban sebenarnya bisa jadi lebih banyak mengingat budaya malu sangat kental di negara kita, terutama jika berkaitan dengan ranah yang sangat pribadi. Dengan demikian, kita tidak bisa mendapat gambaran yang lebih utuh tentang skala peristiwa ini. Dan mau tidak mau, kita harus berpaling kepada artikel yang ditulis oleh para peneliti. Apakah kasus sejenis pernah dieksplorasi secara ilmiah? Mari kita bongkar tumpukan jurnal kita. Pertama, kita lihat Journal of Law and the Bioscience volume 1 nomor 17 tahun 2022. Di sana ada artikel berjudul Menghormati Kepercayaan Publik, Membendung Perilaku Seksual Tercela oleh Dokter. Artikel ini ditulis oleh Kunal Sindhu dari Fakultas Kedokteran Ichan di New York, Adam Schaffer dan Glenn Cohen dari Harvard University, Rebecca Ellensworth dari Vanderbilt University, serta Eli Adasi dari Brown University. Tulisan mereka berisi analisis terhadap tantangan dan dampak dari perilaku seksual tercela dokter terhadap pasien. Mereka melakukannya melalui studi literatur terhadap regulasi, menganalisis data National Practitioner Data Bank atau NPDB, dan laporan investigasi media, serta mengkajinya dari sisi etik dan hukum di Amerika Serikat. Adapun beberapa temuan penting penelitian ini adalah: pertama, perilaku seksual tercela dokter yang dimaksud meliputi hubungan seksual dokter pasien, baik secara verbal, fisik, atau virtual, seperti pemeriksaan intim tanpa indikasi klinis, merayu, hingga pemerkosaan. Dua, survei anonim yang dilakukan kepada para dokter di Amerika Serikat menemukan bahwa 3-9% mengaku pernah melakukan kontak seksual dengan pasien. Tiga, dari 1039 dokter yang dilaporkan melakukan perbuatan cabul antara 2003 sampai 2013, 90,1% berusia di atas 40 tahun. 85% perbuatan itu dilakukan saat memeriksa pasien sendirian tanpa pendamping. Bentuknya bisa berupa perkosaan atau membarter pengobatan dengan hubungan seksual. Kasus-kasus ini terjadi di spesialisasi psikiatri, kandungan, dan praktik umum. 4. Dari 1.721 laporan antara 2000 dan 2019 menunjukkan bahwa rata-rata tahunan sebesar 10,78 kejadian per 100.000 dokter. 5. Laporan tentang pencabulan dokter hampir dapat dipastikan lebih sedikit dari kejadian sebenarnya. Pasien korban pencabulan dokter biasanya enggan untuk melapor karena merasa berada di posisi yang lebih lemah dibanding pelaku. Demikian juga hanya 2/3 sejawat dokter yang melapor saat mengetahuinya. Alasannya adalah bahwa mereka yakin ada orang lain yang bakal mengurus, atau laporan seperti itu toh tidak akan ditindaklanjuti. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak adanya tuntutan regulasi bagi para dokter untuk melaporkan kejadian seperti itu. 6. Laporan menunjukkan bahwa separuh dari dokter yang pernah menerima hukuman disiplin akibat pencabulan kembali aktif berpraktek. 7. Para korban, sama seperti korban kekerasan seksual lain, mengalami depresi, kecemasan, penyalahgunaan obat-obatan, dan gangguan stres pasca trauma. Perbuatan cabul juga merusak kredibilitas dokter dan kepercayaan masyarakat kepada sistem layanan kesehatan secara umum, apalagi jika kasusnya seringkali menguap begitu saja. 8. Beberapa hal yang direkomendasikan oleh para peneliti ini untuk mengurangi terjadinya peristiwa pencabulan dokter kepada pasien adalah penekanan batasan etik pada pendidikan kedokteran, peningkatan pengawasan, regulasi dan sanksi kepada pelaku,
serta peningkatan akses publik ke data komite etik di samping memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk dan tindakan yang harus dilakukan jika mengalami atau melihat kejadian sejenis. Jurnal selanjutnya spesifik membahas pelecehan seksual dokter terhadap pasien di Amerika Serikat antara 2008 sampai 2015. Artikelnya berjudul Pelecehan Seksual Pasien oleh Dokter, sebuah analisa penyelidikan dengan metode campuran terhadap 101 kasus yang dimuat dalam Jurnal Sexual Abuse volume 1 nomor 21 terbitan tahun 2017. Penulisnya adalah James Bois, Heidi Walsh, Michelle Eggers, Mabulaji Fowose, dan Hannah Zebrowski dari Washington University, John Chibnall dari St. Louis University, dan Emily Anderson dari Loyola University. Penelitian ini menganalisa 101 kasus yang berfokus kepada karakteristik dokter dan pasien korban, bentuk perlakuan, serta konsekuensinya. Hasilnya adalah: 1. Bentuk utama kekerasan seksual adalah sentuhan yang tidak pantas 33%, sodomi 31%, pemerkosaan 16%, pelecehan anak 14%, dan seks konsensual 7%. 2. 96% kasus pelecehan ini berulang, dengan 57% diantaranya memiliki korban lebih dari 5 orang, dan 58% berlangsung lebih dari 2 tahun. 3. Analisis menunjukkan 81% korban perkosaan adalah pasien yang rentan, terutama korban anak. Dan dalam 85% kasus, korban diperiksa sendirian tanpa pendamping. 4. Karakteristik pelaku 100% laki-laki, 92% berusia di atas 39 tahun dan tidak tersertifikasi komisi medis, 81% pelaku terindikasi memiliki gangguan personal antisosial, meskipun tidak selalu menunjukkan tanda-tanda seperti itu. 5. Dalam 94% kasus sodomi dan 88% kasus perkosaan diawali dengan ucapan atau sentuhan yang tidak patut. 6. 69% pelapor adalah pasien, sedangkan penyelidikan dilakukan oleh komite medis 94% dan penegak hukum 89%. 7. Rekomendasi dari para peneliti untuk mengurangi pencabulan dokter kepada pasien meliputi penambahan materi pelatihan kepada mahasiswa kedokteran tentang batasan wajar pemeriksaan medis dan keberanian melaporkan peristiwa pencabulan yang dilakukan rekan kerja, penataan regulasi, keterbukaan informasi publik dari komite medis tentang kasus sejenis, serta pemberdayaan dan edukasi pasien dan keluarganya tentang tindak pencabulan oleh dokter. Sepertinya dari bacaan kita memang patut khawatir terhadap kasus pencabulan dokter kepada pasien atau keluarga pasien ini, Brosis. Hal ini karena, pertama, data menunjukkan bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang langka. Dan kedua, data yang ada diyakini lebih kecil dari jumlah peristiwa yang sebenarnya, disebabkan keengganan korban untuk melapor dan sikap skeptis para dokter dalam menyikapinya. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa peristiwa pencabulan oleh dokter biasanya terjadi pada pasien yang diperiksa tanpa pendamping dan dengan memanfaatkan kerapuhan pasien baik dari sisi fisik maupun psikologis. Dalam kasus yang sedang viral, kedua hal ini terkonfirmasi. Kerapuhan seorang gadis yang ayahnya sakit serta kerapuhan fisik dan psikologis wanita yang sedang hamil, ditambah rayuan kemudahan proses pemeriksaan labor dan USG gratis, membuat korban bersedia diperiksa tanpa pendamping, hingga terjadilah peristiwa itu. Tentu ini menjadi pelajaran tersendiri bagi pasien, harus selalu ingat untuk didampingi orang lain di ruang pemeriksaan dokter, baik keluarga maupun perawat. Bukan berarti kita tidak mempercayai para dokter, namun sebagai bentuk hati-hatian, karena bak kata lagu, dokter juga manusia. Dan bagi organisasi kedokteran, pemahaman dan pelaksanaan kode etik soal hubungan dokter dan pasien menjadi prioritas untuk ditegakkan, agar tidak ada lagi dokter yang mengkhianati kepercayaan pasiennya dengan melakukan pelecehan secara seksual. Jika tidak, marwah profesi serta kepercayaan masyarakat akan hilang. Dan di mata masyarakat, dokter cabul hampir tak ada bedanya dengan dukun cabul, sama-sama tak punya harga diri. Demikian baca jurnal kita hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk membaca jurnal aslinya, info lengkapnya ada di deskripsi. Jika Anda punya pengalaman, komentar, atau ide untuk baca jurnal selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke,
Sampai jumpa di Baca Jurnal yang akan datang. Salam literasi, salam baca jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.